Suatu ketika, di sebuah tepi sungai, hiduplah seorang pria dan seorang wanita yang memiliki anak perempuan bernama Koi. Koi adalah anak tunggal mereka, dan Koi adalah anak perempuan yang nakal. Koi, tolong bantu ibu mencuci piring, sayang. Supnya sudah mendidih. Cuci piring kotor ini? Kau ini sungguh lucu, ibu. Koi tidak akan pernah membantu orang tuanya, dan sebaliknya dia menari dan bermain sepanjang hari. Namun, suatu pagi ibunya tampak sangat lelah. Bahkan Koi tidak bertanya apakah ada yang bisa dia lakukan. Koi, tolong bawa jaring pancing ini ke tepi sungai dan perbaiki beberapa lubang yang ada di jaring itu. Karena ayahmu bermaksud pergi memancing saat fajar menyingsing. Tentu, ibu. Koi mengambil jaring dan bekerja sangat keras sehingga tidak ada lubang yang ditemukan. Dia merasa cukup senang dengan dirinya sendiri. Tiba-tiba, dia mendengar suara percikan dan melihat seekor ikan besar melompat ke udara. Koi dengan segera melemparkan jala ke air, dan lebih karena keberuntungan daripada keterampilan, dia berhasil menangkap ikan di jalanya. Ah, kau cantik sekali. Kau lebih baik tidak membahayakan aku, kau gadis egois. Jangan bawa aku keluar dari air. Kalau tidak, aku akan mengubahmu menjadi ikan. Kau adalah ikan yang konyol. Saat itu, ibu Koi keluar dari rumah. Koi, apakah kau sudah selesai dengan... Oh ya ampun, itu adalah ikan yang paling indah yang pernah ibu lihat. Aku sudah menangkapnya sendiri, Bu. Dan coba tebak, ikan ini juga bisa bicara. Apa? Ya, ibu. Dan dikatakan bahwa jika aku mengeluarkannya dari air, dia bisa mengubah aku menjadi ikan. Apa ibu percaya? Oh, biarkan dia pergi. Mungkin saja ikan itu ahli sihir. Tidak mungkin, Bu. Aku akan menariknya keluar dari air. Mengatakan itu, Koi menarik jaring dari air, dan begitu dia melakukannya, ikan itu berubah menjadi kilauan ajaib. Dia melayang di udara dan berkata, Aku sudah memperingatkannya padamu, dan sekarang sudah terlambat. Sekarang wujudmu akan berubah. Kau akan menjadi ikan di perairan dan kau akan berkeliaran. Kilauan ajaib terbang menjauh dan tiba-tiba Koi berubah menjadi seekor ikan. Oh tidak, anakku. Koi, tidak. Koi segera merasa lebih baik di dalam air dan dia bisa berenang ke laut yang dekat dengannya. Tidak lama setelah dia mencapai laut, rupa wajahnya yang sedih menarik perhatian beberapa ikan lainnya. Dan mereka mendesaknya, memohon padanya untuk menceritakan kisahnya. Jadi Koi memberitahu mereka semua tentang apa yang terjadi. Aku ini bukan ikan sama sekali, tapi seorang gadis. Setidaknya aku adalah seorang gadis beberapa menit yang lalu. Nah, jika itu membuatmu merasa lebih baik, itu telah terjadi pada kita semua. Bergembiralah dan ikut dengan kami dan lihat ratu kami. Dia adalah ratu yang paling baik dan terbaik di dunia. Koi merasa sedikit takut, tetapi karena dia masih lebih takut ditinggal sendirian, dia mengikuti mereka. Mereka berenang lebih dalam dan lebih dalam dengan ikan lain dan segera mencapai dasar laut. Akhirnya kita sampai di sini. Koi dengan tidak percaya melihat sebuah istana yang indah. Wow, siapa kau ini? Dan katakan dari mana kau berasal? Awalnya Koi ragu-ragu, tetapi ikan lain mendorongnya ke depan dan dia menceritakan segalanya kepada ratu. Aku pernah menjadi seorang gadis juga, seorang putri lebih tepatnya. Menikah dengan raja yang tampan dan melahirkan seorang pangeran yang paling tampan yang pernah ada di dunia. Tapi sayang, itu sudah terlalu lama berlalu. Anakku pasti sudah menjadi pemuda sekarang ini. Dan suamiku pasti sudah tua juga. Tapi, apa yang terjadi? Apakah kau juga melukai ikan? Oh, tidak. Aku tidak akan melakukan itu. Menyakiti binatang itu adalah salah, dan kau tidak boleh melakukannya. Koi menundukkan kepalanya karena malu. Kau tahu, seorang penyihir jahat bernama Zorba melihat suamiku ketika dia berbicara kepada orang-orangnya dan jatuh cinta pada suamiku. Dia tidak sadar bahwa dia sudah menikah dengan aku. Dia pergi ke saudara laki-lakinya, sang raksasa, dan mengatakan kepadanya bahwa dia tidak akan menikah kecuali dengan raja. Raksasa datang ke istana. Dan ketika dia mengetahui bahwa raja sudah menikah, dia sangat marah. Dan ketika dia menemukan waktu yang tepat, keesokan paginya dia datang dan merebut mahkota dari kepalaku. Memelukku dengan cepat, dia melompat ke udara dan mendarat di dekat laut.
Mahkota ini milik saudariku karena dia jatuh cinta dengan raja. Aku akan mengubahmu menjadi ikan sehingga kau tidak akan pernah kembali. Hahaha. Hanya jika kau mendapatkan mahkota ini kembali yang tidak akan pernah terjadi, kau akan berubah kembali menjadi manusia. Sementara itu, saudariku akan menikah dengan raja dan menjadi ratu. Tidak! Lalu apa yang terjadi? Ketika raksasa itu mengubah wujudku, seekor gagak terbang ke arahnya dan membisikkan sesuatu di telinganya. Saudari, tidak! Hei, apa yang terjadi? Saudari perempuannya mengetahui bahwa raja sudah menikah dan dia mengakhiri hidupnya. Burung gagak itu terbang menjauh, dan aku dengan setengah manusia dan setengah tubuh ikanku duduk di batu dan menangis. Saat itulah aku bertemu dengan gurita bijaksana. Nasib laut ada di tanganmu, sebab ia memiliki makhluk yang bukan milikmu. Terikat oleh mantra, mereka berenang sepanjang hari. Berikan ramuan itu untuknya. Itu kekuatan untuk berubah menjadi rusa, burung beo, dan juga monyet. Dia akan membawamu kembali ke mahkota dan akhiri semua sihir ini. Dan itu adalah kisah kami. Kita semua di sini tersihir, dan jika hanya aku bisa mendapatkan kembali mahkotaku, maka kita semua bisa kembali ke darat sebagai bentuk manusia. Aku akan membawanya kembali. Beritahu aku apa yang harus dilakukan. Itu sungguh tidak mungkin. Tolong beri aku kesempatan. Aku mohon. Aku tidak ingin menjadi ikan selama sisa hidupku. Aku ingin kembali ke orang tuaku. Orang tuaku, betapa aku merindukan mereka. Tepat pada saat itu, Koi merasakan sedikit iritasi tepat di atas mulutnya dan tiba-tiba dia bersin. Aduh! Kau satu-satunya. Kau adalah orangnya. Dan tiba-tiba sinar harapan muncul di antara makhluk air itu. Ini, kau ambil ramuan ini dan minumlah. Koi sedikit enggan saat dia melihat sekeliling. Tidak ada yang berbahaya kalau kau mengikuti nasihat. Minumlah dan kembalilah ke darat, lalu naik ke puncak gunung yang tinggi, tempat raksasa itu memiliki istananya. Tetapi kau harus berhati-hati, karena dia melihatmu, dia mungkin akan menyakitimu. Oleh karena itu, ramuan itu diperlukan, karena itu akan memberikanmu kekuatan untuk mengubah dirimu menjadi rusa, burung beo, dan juga monyet. Kau harus menganggukkan kepalamu dan memanggil namanya. Koi mengangguk dan meminum ramuan itu. Dia mengucapkan selamat tinggal pada ikan lainnya dan berangkat untuk mendapatkan mahkota. Semua yang terbaik, Koi. Koi tiba di pantai dan menganggukkan kepalanya. Rusa, datanglah padaku. Dan pada saat itu dia berubah menjadi rusa yang cantik dengan tanduk bercabang dan kaki yang ramping. Dia tersenyum dan berlari melompat dengan mudah melewati batu dan semak-semak yang menghalangi jalannya. Segera dia melewati hutan lebat ketika dia tiba-tiba menemukan seorang pria yang sedang duduk di bawah pohon, memainkan serulingnya. Namanya adalah Sylvester, dan dia adalah putra sang ratu. Koi berhenti karena dia belum pernah melihat pria yang begitu tampan. Sylvester memindahkan seruling dari bibirnya dan memandangi rusa itu dengan takjub. Matanya berbinar dan menghipnotis. Sesuatu yang belum pernah dia lihat di rusa. Seolah-olah itu tampak seperti mata manusia. Perlahan Koi melewatinya dan kemudian dia berlari. Tunggu! Itu tidak mungkin seekor rusa. Rusa tidak bisa bicara dan tidak ada rusa yang memiliki mata seperti itu. Apakah dia peri atau gadis yang tersihir? Koi tiba di kastil istana raksasa dengan nafas yang habis dan menganggukkan kepalanya. Monyet, datanglah padaku. Dan segera dia mengayunkan dirinya sendiri dari cabang paling atas, pergi dari pohon ke pohon. Koi tiba di ruangan tempat raksasa itu mendengkur. Aku lebih baik mengubah bentukku karena dia tidak akan pernah memberikan mahkota kepada monyet. Dia berubah menjadi burung beo merah muda dan abu-abu dan melompat ke raksasa itu. Saat raksasa itu membuka matanya, Koi berkata, Aku di sini untuk mahkota. Kembalikan mahkota itu. Sekarang saudarimu sudah mati dan kau tidak menggunakannya, kan? Aku mohon tenanglah.
Membunuhku tidak akan membuat saudarimu hidup kembali. Dan pastinya kau tidak akan memberikan ratu hari-harinya kembali karena kau telah mengubahnya menjadi setengah ikan. Mendengar itu, raksasa terkejut karena dia benar-benar lupa tentang apa yang telah dia lakukan kepada sang ratu. Ya ampun, sang ratu, ya sang ratu. Oh, betapa bodohnya aku karena melupakannya. Tidak apa-apa, karena itu semua belum terlambat. Beri aku mahkota itu, dan aku akan membawanya. Oh, kau burung beo kecil yang manis. Ini, ambil mahkota dan beritahu ratu bahwa aku benar-benar malu dengan perbuatanku. Koi mengambil mahkota darinya dan tanpa menunggu lebih lama lagi, jauh dia terbang keluar jendela. Ketika Koi tiba di laut, dia memanggil untuk terakhir kalinya. Ikan, datanglah padaku. Dan sambil terjun, dia berenang di bawah laut menuju istana, di mana ratu dan semua ikan berkumpul bersama menunggunya. Sudah beberapa bulan Koi pergi, dan sekarang mereka lebih merasa tidak yakin daripada cemas. Lihat, itu dia. Koi langsung menuju sang ratu yang membungkuk dan mengambil mahkotanya, meletakkannya di kepalanya sendiri. Pada saat itu, ekornya berubah dan memperlihatkan sepasang kaki tercantik di dunia. Para gadis yang berada di sekitarnya juga berubah menjadi manusia kembali. Kaulah yang telah memberikan kami kembali kehidupan. Kau orangnya. Koi sayangku, kau telah melakukan perbuatan yang sangat berani. Aku tidak bisa cukup berterima kasih karena telah menempatkanmu dalam bahaya. Jaga dirimu baik-baik dan ingatlah bahwa kau bukan manusia yang baik kalau kau egois dan tidak baik terhadap manusia dan juga hewan lain di sekitarku. Aku telah mendapatkan pelajaran, ratuku. Aku tidak akan pernah bersikap tidak baik dan egois kepada siapapun. Dan dengan demikian, mereka berpisah dengan gembira. Ketika Koi sampai di rumah, orang tuanya melompat dengan gembira dan memeluknya erat-erat. Oh, anakku sayang, aku pikir aku tidak akan pernah melihatmu lagi. Koi menjelaskan kepada orang tuanya apa yang telah terjadi. Orang tuanya terkejut, tetapi juga senang bahwa putri mereka akhirnya pulang. Sementara itu, ratu telah tiba di istana dan menjelaskan segalanya kepada raja dan juga pangeran. Pangeran Sylvester sangat senang melihat ibunya setelah bertahun-tahun. Tetapi jauh di lubuk hatinya, pikirannya hanya memikirkan rusa yang tersihir itu. Apa yang salah, anakku? Apakah kau tidak senang melihat ibumu? Ibu, aku hanya... tidak apa-apa, karena tidak akan ada yang mengerti. Katakan saja padaku, tidak ada seorang ibu yang tidak akan mengerti tentang seorang anaknya. Sylvester memberitahu ibunya tentang rusa yang tersihir dan matanya yang terpesona, dan ternyata ratu hanya menertawakan. Oh, Koi. Koi, apa yang ibu bicarakan? Anakku, kenapa kau tidak ikut denganku? Ya, siapa? Oh, ratuku, dan ini adalah anakku, Sylvester. Sylvester, ini adalah Koi, orang yang membantu kita semua. Aku yakin kalian berdua telah bertemu. Sylvester berdiri di sana terpaku di hadapannya karena dia jauh lebih cantik dari apapun yang pernah dia bayangkan. Dia kehilangan seluruh keberaniannya dan berdiri dengan kepala tertunduk di hadapannya. Koi tersenyum dan mendekatinya. Keduanya saling memandang satu sama lain. Sang ratu bersama dengan orang tua Koi hanya memperhatikan mereka dan tersenyum.